Oke, teman-teman, kita sudah ngobrol di sesi yang pertama soal lembaga filantropi Islam, potensinya, dan juga apa saja yang diselesaikannya. Pada sesi 2 ini kita akan fokus ngobrolin soal karirnya Bang Aming. Ya, jadi dari perjalanan itu kan ada pola-pola yang akan menginspirasi mungkin adik kelas atau teman-teman yang baru lulus, seperti itu, Bang. Nah, kita tahu sendiri Bang Aming ini begitu lulus langsung jadi kepala sekolah, Bang. Kalau menurut saya itu jabatan yang perlu orang lain tuh percaya untuk orang lain mengisi, itu punya kapasitas gitu. Nah, sebenarnya Bang Aming itu jalannya gimana, Bang? Lulus, beberapa tahun lulus, langsung bisa dipercaya di posisi tersebut, Bang. Iya, oke. Thank you, Majid. Kalau perjalanannya memang saya setelah lulus belum langsung, Jid. Jadi sebelum lulus saya kerja sebagai project manajernya Maxima Indonesia yang dia kolaborasi dengan Basnas Basis DKI Jakarta. Jadi saya SKL itu Agustus, SKL Agustus, wisuda Oktober, tapi per April saya udah kerja jadi project manajernya teman-teman Maxima ya, mengelola beasiswa yang berbasis dana zakat. Jadi memang sudah kecemplung di atmosfer zakat itu sebelum lulus gitu. Nah, disitulah saya jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta ke zakat, dan 1 tahun setelah itu ada tawaran untuk masuk ke sini sekarang ya, Kepala Sekolah Amil Indonesia. Jadi saya daftar di situ dan sampai sekarang sudah 2 tahun jadi Kepala Sekolah Amil Indonesia. Alhamdulillah. Iya, jadi sesuai yang saya katakan tadi, Sekolah Amil Indonesia ini di bawah Forum Zakat. Nah, Forum Zakat ini menaungi sekarang total 165 lembaga zakat se-Indonesia. Ya, 165 zakat lembaga zakat di Indonesia, dan kurang lebih ada sekitar 6.000 amil. Jadi kami ini melayani kurang lebih 6.000 amil seluruh Indonesia. Capacity building-nya ya. Sertifikasi dan sertifikasi, kurang lebih begitu. Nah, Bang, kalau kita tahu, Bang Aming ini kan dulu ketika S1 jurusan apa, Bang? Saya agribisnis. Agribisnis. Terus ngurusin zakat. Sebenarnya kan kalau kita lihat kalau pengen linearan yang ngurusin zakat harusnya anak eksyar ya, saya. Tapi Bang Aming dari agribisnis di zakat gitu. Kalau saya lihat, Bang, di polanya bisa jadi sebenarnya bukan Bang Aming yang menemukan zakat gitu, tapi zakat yang menemukan Bang Aming. Bener gak, Bang? Soalnya Bang Aming pasti dulu gak kepikiran kan? Ya betul, semesta menemukan saya ya. Jadi zakat yang menemukan Bang Aming kayak gitu. Tapi Bang Aming passionate gak di dunia ini, Bang? Saya passionate, justru kurang lebih 2-3 tahun. Iya betul. Dan ini, jadi saya beruntung ya, sejak kuliah sudah masuk. Nih saya sama Majid ini satu alma mater ya, namanya Rumah Kepemimpinan yang kami didorong untuk memvisualisasikan mimpi-mimpi kami ya. Dan memang belum tergambar waktu itu, Jid, masuk ke lembaga zakat. Justru saya baru menemukan di memang akhir masa kuliah ya, itu baru menemukan, dan memang saya passionate di dunia Islam gitu ya, dunia Islam, dan masuk ke filantropi Islam, zakat, lihat dampaknya, keren banget ya, dan saya meyakini bahwa saya di track yang benar. Nah, saya akhirnya memutuskan akan berkarir di situ seumur hidup. Filantropi Islam. Amin. Karena kalau saya lihat tadi dengar dampaknya aja itu sebenarnya kalau orang yang punya hati nurani itu merinding harusnya. Jadi Bang Aming ini pasti selalu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar ya, Bang, dari suatu solusi segala permasalahan yang ada. Kayak gitu sih kalau saya lihat. Tapi menurut saya Bang Aming sekarang itu pasti nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dipercaya jadi seseorang yang menjadi istilahnya memanage sesuatu nggak langsung dari bawah. Karena dulu pas di kampusnya itu setahu saya Bang Aming aktif berorganisasi nih, Bang. Bisa diceritain nggak, Bang, dampak ketika beraktivitas di kampus dan juga karir setelah pasca kampus, Bang? Ya, betul. Ya memang nggak ujuk-ujuk ya, ngerasain digoblok-goblokin orang itu ngerasain juga gitu ya. Jadi memang kita kan, kalau saya yakin Majid juga sering bilang ketika ngisi-ngisi sharing ke adik-adik gitu ya, manfaatin masa kuliah gitu ya, betul ya Jid ya? Karena memang masa kuliah itu enak
banget gitu ya. Jadi masa kuliah kalau di filmnya startup dia itu ibarat apa sih? Kayak sandbox kali ya. Dia jatuh nggak sakit tuh di mahasiswa. Tapi kalau udah masuk di dunia kerja gitu ya, itu luar biasa, profesional dikedepankan. Memang dulu saya aktif di beberapa organisasi, mulai ini ya, mulai tingkat pertama saya di BMKM IPB, tingkat kedua di BEM Fakultas, tingkat ketiga saya jadi ketua Himpro AGB ya, agribisnis, dan tingkat 4 kembali ke BEM kampus jadi wakil presiden mahasiswa, dan tergabung ke beberapa aktivitas memang termasuk beasiswanya Rumah Kepemimpinan, dan saya anak bidik misi gitu ya. Jadi alhamdulillah full kegiatan sejak dari awal masuk sampai akhir gitu ya, itu alhamdulillah full kegiatan, dan itu saya rasakan banget dampaknya Cid. Karena memang menurut saya yang paling mahal dari dunia kampus atau kuliah itu memang nggak sepenuhnya akademiknya, tapi atmosfer bertumbuhnya ya, bagaimana soft skill kita terasah, bagaimana network kita terjalin, karena memang salah satu yang paling impactful di dunia profesional itu adalah network ya. Lu pinter, kita pinter, sepakat ya, kita pinter, kita jago, network kita nggak main, sayang banget, nggak akan maksimal gitu ya. Sebaliknya kita kompetensi kita jago nih, oke, kompetensi kita nggak oke, tapi jaringan kita kuat, ambiar juga. Kenapa? Karena ketika kesempatan itu hadir, kompetensi kita nggak masuk. Jadi selain kompetensi, network juga harus di develop gitu mungkin. Itu sepengalaman saya aja. Siap. Kita bedah nih dua hal itu ya Bang, skill dan juga network. Yang pertama skill Bang. Sebenarnya apa sih skill yang dibutuhin yang kita asah ketika di kampus untuk pasca kampus itu apa sih Bang? Apakah pelajaran di kelas? Yang setahu saya Bang Aming nggak ngeluarin materi-materi yang belum dipelajarin untuk ketika berkarir gitu. Belajar lagi. Skillnya tuh apa sih Bang yang diperluin Bang? Iya, memang nggak sepenuhnya ya, nggak sepenuhnya ini. Bahkan memang banyak lupanya ya juga. Iya, perlu diakui itu. Betul, perlu diakui itu. Dan pertama, betul. Pertama yang sepengalaman saya perlu dimiliki ada soft skill dan hard skill memang ya. Kalau hard skill memang disesuaikan dengan di mana teman-teman bekerja. Yang di bidang IT ya IT, di bidang di bidang akademik ya akademik, hard skill-nya. Tapi kalau soft skill menurut saya yang pertama harus dimiliki oleh teman-teman semua adalah eager to learn. Jadi kemampuan dan kemauan buat belajarnya tinggi, harus tinggi. Jadi itu wajib sih sebenarnya untuk dimiliki seseorang ya, karena di dunia yang serba cepat hari ini kita nggak bisa cuma bisa satu skill, betul nggak Jit? Kita harus belajar banyak skill dan long life learner. Bahkan orang-orang sukses di Indonesia yang secara umur sudah sekian mengakui, saya Mas hari ini belajar terus, kalau enggak saya ambiar nih. Karena sekarang memang generasi hari ini memang beda banget dengan dulu, yang relatif linear. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resiliensi, ya, betul aja ya. Jadi dibanting-banting dia bangkit lagi gitu. Kalau bahasa kerennya kan dibanting 6 kali dia bangkit 7 kali dan seterusnya. Ini bukan kalimat motivasi teman-teman, tapi memang begitu adanya di dunia profesional. Lu digoblok-goblokin, ya udah. Kalian harus berorientasi solusi. Dia harus belajar lagi dan bangkit lagi. Kalau enggak, ya sudah habis. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, dia harus berorientasi solusi. Tadi yang saya sebut teman. Jadi masalah kita ini Indonesia ini tidak kekurangan tantangan ya. Maka kita anak muda harus berorientasi solusi. Kalau enggak, ya kita akan berorientasi masalah. Gitu ya. Yang keempat adalah kemampuan berjejaring. Ya, kemampuan berjejaring. Kemampuan berjejaring ini dilihat dari melihat peluang, bagaimana kita bersikap ke orang, ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, yang kelima adalah bahasa hari ini. Ini penting banget karena kita hidup di komunitas internasional ya hari ini, borderless ya. Jadi kemampuan berbahasa ini penting. Jadi 5 ini yang menurut saya perlu dimiliki oleh teman-teman. Dan terakhir adalah karena kita makhluk beragama adalah kemampuan untuk mendekatkan diri ke
Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Itu mungkin itu. Oke, itu tadi untuk skillnya Bang. Nah, lalu Bang, soal networking nih. Karena kalau setahu saya prediksi Bang Aming bisa ke titik yang sekarang, itu nggak pernah tuh cari lowongan kerja di Instagram yang isinya lowongan kerja. Jadi posisi Bang Aming sekarang itu justru pasti lamarannya dari networking kan Bang? Nah, Bang Aming, betul sekali. Nah, ini juga pesan nih untuk teman-teman yang ada di IPB gitu. Karena kalau setahu saya, sebenarnya struktur rekrutmen kerja itu lebih banyak sebenarnya yang hidden Bang, yang kayak gini nih. Betul, yang tahu dia punya kemampuan langsung di approach gitu. Atau sekarang ada LinkedIn, punya portofolio langsung di approach, ketimbang yang di-upload untuk oprek kayak gitu Bang. Nah, oleh karena itu kemampuan berjejaring di sini jadi penting gitu. Dan kalau menurut Bang Aming nih, khususnya untuk anak-anak IPB, gimana sih cara berjejaring yang benar tuh gimana Bang? Nah, nggak semua orang yang menurut saya masuk organisasi itu berjejaring gitu. Gitu sih Bang. Betul. Berjejaring tuh gimana sih kalau di kampus tuh Bang? Iya betul banget Majid. Bang Aming udah praktekin. Pertama saya sepakat dengan Majid, memang jejaring itu. Jadi dua yang penting, memang tidak hanya jejaring tapi juga portofolio, betul ya. Jadi itu portofolio ya. Portofolio itu penting. Memang mendokumentasi portofolio itu hari ini penting. Ya, tadi disebutkan Majid salah satu medianya bisa LinkedIn, ya LinkedIn atau ya Facebook, Instagram itu jangan asal post lah gitu hari ini ya. Boleh post pribadi, tapi sebaiknya kalau memang kita mau profesional ya apa yang kita geluti itu akan memperkuat jaring. Kalau nggak punya jejaring, portofolio dikuatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana berjejaring, Jid? Kalau kita teman-teman semua di zaman yang serba sangat cepat ini, kalau ojek online saja perlu PIN tujuan dan PIN awal untuk dia dapat jalan, apalagi hidup kita, ya nggak? Kalau hidup kita nggak punya PIN tujuan dan kita nggak tahu lagi di mana, kita nggak akan jalan tuh optimal kehidupan kita. Nah, berjejaring juga gitu, dia berangkat dari tujuan kita, bro. Asal berjejaring juga nggak bagus sih menurut saya, ya. Jadi kita harus punya tujuan gitu, purpose. Nah, purpose kita di umur sekian mau jadi apa? Purpose kita di tahun sekian mau apa yang dicapai, karya apa yang mau dibuat. Ditarik mundur ke sini. Oh, gue butuh berjejaring dengan komunitas bisnis. Oh, gue harus berjejaring dengan komunitas pemimpin-pemimpin muda nih. Oh, gue harus berpartai nih gitu. Jadi pertama yang harus dimiliki adalah punya tujuan, dan itu baiknya terukur. Punya tujuan dulu. Ke arah ya, Bang ya. Nggak barbar, betul, semuanya habis waktu. Dibabat habis waktu. Betul, efektif efisien lah gitu ya. Yang kedua, kalau kita ibaratkan ojek online atau maps, kita sudah punya tujuan. Yang kedua kan kita harus tahu kita lagi di mana, kan gitu ya. Oke, gue kondisinya gue belum berjejaring dengan ini dan gue butuh berjejaring dengan itu. Nah, muncul alternatif, ya nggak? Alternatif jalan. Nah, makanya kita harus petakan. Oke, untuk mencapai tujuan itu, alternatif jalan mana nih yang gue pakai, kan gitu. Nah, di situ gue butuh berjejaring network dengan lembaga apa, dengan asosiasi apa, dengan komunitas apa. Siapa tokoh yang harus gue datangi, siapa tokoh yang harus gue approach gitu ya. Kayak kita, ini saya dan Majid nih alumni mentoring leader. Di situ kumpul semua tuh gitu, para pemimpin muda, dan itu sangat impactful. Nah, dulu saya daftar rumah kepemimpinan belum kebayang begitu, tapi alhamdulillah masuk ke rumah kepemimpinan yang punya jaringan nasional, kebuka lah gitu ya. Sekarang kalau mau kemana-mana enak, salah satunya ya jaringan rumah kepemimpinan, jaringan lembaga zakat se-Indonesia, itu sangat kental banget. Jadi yang dasar perlu tujuan lo apa dulu deh. Nah, baru ke teknis ya. Teknis, lo harus jaga akhlak, pembukaan lo harus bagus, lo harus punya sesuatu yang dibawa, itu teknis. Tapi kebanyakan hari ini anak-anak muda setahu saya bias tujuan, bias target. Itu mungkin gitu. Benar Bang. Ini tadi saya lihat ada hacknya Bang dalam berjejaring. Sebenarnya biar nggak capek itu untuk berjejaring, jangan kita approach satu-satu. Tapi tadi Abang udah kasih tahu bahwa kita masuk ke lembaga yang udah punya jejaring gitu. Iya, yang betul. Ketika kita punya identity itu, jadinya kita ngomong sama siapapun karena kita punya kesamaan identitas, jadi masuk. Itu menurut saya menjadi hacking sih. Termasuk juga program HA ini bagus ya, mentoring leader.
Karena menurut saya ketika kita sekali jadi menti, kita ke mentor siapa aja, ngaku kita menti siapa gitu misalkan, itu jadi hacking tersendiri sih kalau menurut saya. Betul. Gitu. Iya, nah, ini saya sepakat. Untuk teman-teman nih, kasih ya Bang Amin. Jadi iya betul, dan tidak cuma lembaga tapi personal, betul ya Jit ya. Jadi benar. Saya betul ya. Misalnya Majid nih sekarang di TDA. Nah, akan lebih enak ngebawanya kan masuknya. Nah, atau saya mentinya Pak Jamil Al-Zaini. Hari ini siapa nasional yang nggak kenal Pak Jamil Al-Zaini misalnya. Nah, ke tokoh-tokoh bawa aja nama Pak Jamil. Asal kita kan menjaga nama baik ya. Tadi akhlak. Jadi selain punya tujuan, akhlak ini penting. Bener banget Bang. Itu kalau Abang baca buku Tipping Point Malcolm Gladwell nggak? Ada yang namanya konektor. Nah, itu salah satu. Ada 3 peran kan, Maven, konektor, sama salesman. Nah, Pak Jamil ini tuh konektor gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu capek-capek, kita tuh hanya perlu bergerak secara strategis. Ya, betul. Kingpin istilahnya kalau di bukunya Pak Jamil ya. Ya, kingpin, bener banget. Oke teman-teman semuanya, kami udah kasih tahu tuh bagaimana ngasah skill apa yang harus diasah, dan juga bagaimana kita menjalin relasi. Nah, terus Bang, ini Bang, menurut Abang, apa aja sih manfaat yang Abang dapetin ketika menjadi mahasiswa IPB, dan juga ketika ikut program-program HA Bang, termasuk mentoring leader Bang? Coba Bang, kasih tahu Bang. Ya, oke. Kalau dikatakan manfaatnya, pasti saya adalah salah satu manusia yang paling bersyukur bisa jadi alumni IPB ya. Kenapa kita bersyukur teman-teman semua? Manfaat dari jadi mahasiswa IPB itu, satu, ketika kuliah. Jadi proses belajarnya. Ya. Yang kedua adalah pasca kuliah. Nah, menurut saya IPB ini kan sesuai, sekarang kan kampus terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi memang kenapa terbaik? Salah satunya adalah kita ketika masuk IPB, kalau dulu di dunia pewayangan ada yang namanya kawah candra di muka. Yang tadinya lemah, masuk kawah candra di muka jadi kuat gitu, kurang lebih. Nah, kita sama, atmosfer di IPB itu tidak cuma akademiknya, tapi atmosfer belajarnya, atmosfer berorganisasinya itu luar biasa, salah satu yang terbaik di Indonesia. Yang itu outputnya nanti ketika lulus ya, kita akan become stronger gitu. Jadi lebih kuat, lebih lah dibandingkan mungkin kita kuliah di tempat lain, tanpa mendiskreditkan kampus lain ya. Nah, jadi di proses kuliahnya itu sendiri itu sudah terbaik. Yang kedua, pasca kampus, karena orang-orang terbaik yang lulus dari situ, maka alumni-alumninya itu memang orang-orang terbaik. Jatuhnya apa? Jejaringnya bro, ya, kita akan relatif lebih mudah menemukan pekerjaan, kita akan relatif lebih mudah berjejaring belajar, kita akan relatif lebih mudah menjalin kolaborasi bisnis, sehingga pertumbuhannya itu mungkin nggak gini Jit, tapi eksponensial gitu. Kalau kita masuk di IPB, itu yang saya rasakan, ya, termasuk apalagi ikut mentoring leader ya, itu kan eksponensial banget, kita kebuka tuh jaringannya. Dari yang tertutup langsung terbuka semua banyak. Gitu bro. Jadi lebih ke pertumbuhan eksponensial. Ya. Oke Bang, sebelum terakhir ini kita balik lagi ke dunia filantropi Islam Bang, dan dihubungkan dengan karir. Pasti para pendengar di sini ada nih yang tertarik untuk masuk ke dunia filantropi Islam, karena memang manfaatnya itu besar banget gitu, dan emang karirnya ada gitu, jenjang karirnya. Nah, pesan-pesan dari Bang Ame ini apa untuk para pendengar yang tertarik memasuki berkarir di dunia filantropi Islam Bang? Tanya apa Bang? Akhir nih Bang. Oke, terakhir ya, teman-teman semua, betul bahwa industri filantropi Islam, gerakan filantropi Islam di Indonesia dan dunia itu sedang bertumbuh ya, baik di skala nasional kita maupun internasional ya. Dan kalau ada yang punya mimpi pengen keliling dunia, keliling Indonesia, itu sudah suatu keniscayaan ketika teman-teman tergabung di industri ini, di gerakan ini. Karena memang kita mau nggak mau akan pindah kemana-mana gitu ya. Karena linknya begitu. Itu terkait pertumbuhan ya. Jadi trennya sedang tumbuh. Bagi yang Muslim, teman-teman semua, tadi sejarah pasti berulang. Ya, kejayaan filantropi Islam pasti akan berulang. Jadi tinggal kita sekarang sedang naik nih, mau masuk atau enggak dalam pertumbuhan itu, karena sudah pasti dijanjikan bahwa filantropi Islam itu akan berjaya. Yang kedua, yang ketiga adalah seiring bertumbuhnya lembaga filantropi Islam atau gerakan filantropi Islam di Indonesia,
Jadi industri ini tidak kalah dengan industri yang lain, Jit. Dan ini sangat cocok bagi mereka yang punya kepekaan sosial tinggi. Jadi kalau value-nya adalah berbagi, ini cocok banget. Karena teman-teman akan merasakan bagaimana ketika teman-teman ngasih seseorang yang butuh banget dan terima kasih ya, dan didoakan gitu ya. Semoga Mas Mbak sehat selalu sekeluarga dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang kita rasakan di teman-teman lembaga filantropi Islam ya. Itu semua pasti merasakan seperti itu. Jadi fulfillment akan kita rasakan setiap hari. Gitu ya. Yang ketiga, gitu. Yang keempat, bagi yang Muslim ini sudah tertera, tersurat di Al-Quran lewat At-Taubah 60 dan 103. Tersurat ya bahwa kalau kita dapat SK kerja dari bupati, rektor aja bangga. Nah ini yang bikin alam semesta yang ngasih SK gitu. Jadi Insya Allah dari rezeki, karir sudah terjamin semuanya, ya. Jadi untuk lebih lanjutnya silakan kontak-kontakan, kita mungkin bisa diskusi langsung ya, karena 40 menit pasti terlalu singkat untuk mendiskusikan ini ya, Jit ya. Itu teman-teman semua. Oke, terima kasih Bang Aming atas jawabannya. Oke teman-teman semuanya, tadi kita habis berbincang dengan Bang Aming yang tadi sudah mengakui akan menekuni profesi ini karena dia senang dengan profesi ini. Kita doakan semoga di masa depan Bang Aming ini akan dikenal sebagai legenda filantropi Islam. Amin. Amin. Insya Allah ya. Iya. Karena memang butuh konsistensi ya, Cid ya. Kita butuh konsistensi. Nggak bisa pindah tempat. Itu mungkin. Itu juga pesan juga ya. Jadi expert. Itu pesan juga. Oke, cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih Bang Aming sudah memberikan wejangan-wejangan yang penting kita semua, sudah sharing. Semoga dari sini ada yang terinspirasi dan juga nanti ada ajakan-ajakan untuk berkolaborasi. Oke, kawan-kawan semuanya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah tindakan, dan semoga program ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube HAIPP. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini, agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.